فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: wa qawluhu bitaqdiri fi ay ad-dalati 'ala ad-darfiyyati fa kharaja bihi ismul makan al-mansubu 'ala ghairi taqdiri fi nahwu ahbabtu makana zaidin fa makana zaidin maf'ulun bihi li'anna al-hubba waqa'a 'alaihi wa lam yaqa' fihi. Melanjutkan tentang pembahasan dzaraf makan. Musannif mengatakan wa dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Dzarf makan adalah isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Qala syarih qawluhu bitaqdiri fi ay ad-dalati 'ala ad-darfiyyah, yang menunjukkan darfiyah. Maka keluar dengan definisi ini isim tempat yang dinasab tapi tidak mengandung makna fi. Nahwu ahbabtu makana zaidin. Contohnya aku mencintai tempatnya Zaid. Maka makan Zaid, tempatnya Zaid di sini maf'ul bih bukan maf'ul fi. Karena fi'il al-hub waqa'a alaihi, mengena dia, bukan mengena pada saat pada tempat dia. Walam yaqa' fihi, mengena dia langsung bukan mengena pada dia. Jadi kalau itu adalah di mana kau mencintai, nah itu baru dzaraf makan. Kemarin juga seperti itu dzaraf zaman, kalau kapan kamu melakukan, nah itu baru dzaraf zaman. Maka li'annal hubba waqa'a 'alaihi wa lam yaqa' fihi, karena cinta itu mengena dia bukan mengena pada tempat dia. Maka ini adalah jawaban untuk apa yang kamu cintai, bukan di mana kamu mencintai. Ahbabtu makana zaidin adalah jawaban untuk pertanyaan apa yang kamu cintai, bukan jawaban untuk pertanyaan di mana kamu mencintai. Itu bedanya. Kalau apa yang kamu cintai berarti maf'ul bih. Kalau di mana kamu mencintai atau kapan kamu mencintai, baru itu namanya dzaraf. Jadi dzaraf adalah jawaban untuk pertanyaan di mana atau kapan kamu melakukan, bukan apa yang kamu lakukan. Untuk menyederhanakannya seperti itu. Dzaraf baik itu zaman atau dzaraf makan adalah jawaban di mana ada keterangan untuk di mana dan kapan dia melakukan fi'il, bukan apa yang dilakukan. Jadi dia adalah jawaban untuk di mana atau kapan kamu melakukannya, bukan apa yang kamu lakukan. Seperti ahbabtu makana zaidin adalah apa yang kamu cintai, bukan di mana atau kapan kamu mencintai. Wa qalu nahwu amama ila akhirih duruful makani katsiratun aidan. Dzaraf makan juga banyak. Dzakal musannifu iddatan minha, musannif menyebutkan macam-macam di antaranya. Wa hiya amama bi fathil hamzah wa huwa bi makna qaddama. Nahwu jalastu amama syaikhi ay qaddamahu, di depan. Asani khalfa wa huwa diddu qaddama, di belakang. Nahwu shallaitu khalfal maqami, aku salat di belakang makam Ibrahim.
Asalisu qaddama bidhammil qaf wa tasydidid dal. Qaddama wa huwa diddu khalfa. Ini adalah lawan dari khalfa. Kalau khalfa di belakang, qaddama di depan. Nahwu waqafa al-jaishu qaddamal aduwi. Para tentara berdiri di depan para musuh. Ar-rabi'u wara'a bil mad. Wara'a bil mad. Wa huwa muraifun li khalfa. Ini adalah sinonim untuk khalfa, sama. Wara'a dan khalfa sama. Nahwu waqaftu wara'al imam. Aku berdiri di belakang imam. Wa qad ya'ti bi makna amama. Wara'a juga kadang datang maknanya dibalik, yaitu amama. Kaqouli ta'ala wa kana wara'ahum malikun, seperti ucapannya Nabi Khidir, dan di belakang mereka ada seorang raja. Ai amamah, itu maksudnya di depan, yang mau dihadapi maksudnya kan, berarti masih di depan. Nah, kalau ini ya tergantung dari mana sudut pandangnya melihat. Maka nawarahum diartikan di belakang pun bisa, di belakang mereka ada seorang raja pun bisa. Pokoknya setelahnya nanti ada seorang raja. Mereka akan bertemu dengan raja. Terserah mau dibilang di depan mereka atau di belakang mereka, terserah. Al-khamisu fawqa wa huwa al-makanul ali. Fawqa adalah tempat yang tinggi. Nahwu jalastu fawqal mimbar. Sadisu tahta wa huwa diddu fawqa. Nahwu nimtu tahta syajarati. Aku tidur di bawah pohon. Asabiu inda wa huwa ismun lima qaruba minal makan. Inda adalah tempat atau nama untuk tempat yang dekat. Itu indah, di sekeliling, di sisi. Nahwu jalastu inda Zaid, ay qariban minhu, yaitu dekat atau di sisi Zaid. Atsaminu ma'a bi fathil aini wa sukuniha. Bisa ma'a, bisa ma'. Wal fathu afsah, namun ma'a lebih afsah, lebih fasih. Wa huwa ismun li makanil ijtima', yaitu nama untuk tempat kebersamaan. Nahwu jalastu ma'a Zaidin, ay musahiban lahu. Aku duduk bersama Zaid, yaitu menemani bersama dia. Atasiu izaa bi kasril hamzatil ula ma'al mad. Izaa di mad. Wa huwa bi makna muqabil. Dia artinya adalah sama, di depan. Nahwu jalastu izaa Zaidin, ay muqabilahu, menghadap. Izaa adalah menghadap, muqabil artinya menghadap. Aku duduk menghadap Zaid. Al-ashiru hidha'a biddalil mu'jamah ma'al mad. Dengan dal yang ada titiknya, hidha', dan dipanjangkan bermakna qariban, artinya dekat. Nahwu jalastu hidha'a Zaidin, ay qariban minhu. Al-hadi asyar tilqa'a bermakna iza'a, sama tilqa'a dengan iza'a sama, artinya menghadap. Jalastu tilqa al-Ka'bah, aku duduk menghadap Ka'bah, ay muqabilaha, menghadap ke Ka'bah. Pasti hal-hal yang sama seperti ini kalau diteliti pun ada perbedaan sedikit. Pasti ada kesan yang berbeda, enggak mungkin sama semua. Atsani asyar sama bi fathhi tsa al-musallatsah. Fa dengan fathah sa yang musallatsah, yang pakai titik 3. Wa huwa ismu isyaratin lil makanil ba'id, yaitu isim untuk mengisyaratkan tempat, untuk menunjuk kepada tempat yang jauh. Sama, di sana. Nahwu jalastu sama, ay hunaka fil makanil ba'id, yaitu di sana, di tempat yang jauh. As-salis asyar huna bidammil ha, huna wa huwa ismu isyaratin lil makanil qarib, nama untuk menunjuk kepada makan, tempat yang dekat. Huna wa bi fathiha hana wa kasriha ma tasdidin nun hinna lil makanil ba'id, untuk tempat yang jauh. Kama marra fi ismil isyar, sebagaimana telah lewat dalam isim isyarah. Banyak macam-macam dzaraf makan.
Qala al-musannif wa jami'u asma'i zamani taqbalu an-nasba 'ala ad-darfiyyati la farqa fi dhalika bainal mukhtas minha wal ma'dudi wal mubham. Kalau dzaraf zaman punya kekhususan daripada dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman semuanya bisa menjadi dzaraf. Semua wa jami'u asma'i zaman, semua nama waktu bisa menerima dzarfiyah, nasab karena dzarfiyah. Berbeda dengan isim makan, nama tempat. Kalau nama waktu semuanya bisa menjadi dzaraf zaman. Kalau nama tempat nanti enggak semuanya. La farqa fi dzalika, tidak ada bedanya dalam masalah itu antara yang khusus maupun yang terbilang ma'dud, yang ada yang terbilang terbatas dan yang mubham. Jadi dzaraf itu ada 3, mukhtas, ma'dud dan mubham. Mukhtas adalah yang dikhususkan, ma'dud adalah yang dibatas bilangannya, dan mubham yang masih umum. Wa na'ni bil mukhtas ma yaqau jawaban limata. Dan yang kami maksud dengan dzaraf zaman mukhtas adalah yang menjadi jawaban untuk kapan. Karena kalau tanya kapan ini butuh takyin. Kamu kalau tanya kapan ini butuh takyin, harus dijawab dengan khusus. Enggak bisa kamu jawab dengan dzaraf zaman yang umum, yang mubham. Maka kapan itu dijawab dengan dzaraf zaman yang mukhtas. Kalau itu layak untuk menjadi jawaban bagi kapan, maka dia disebut sebagai mukhtas. Nahwu yaumal khamis, taqulu sumtu yaumal khamis. Contohnya hari Kamis, ini adalah dzaraf zaman yang mukhtas karena dia dipakai untuk jawaban. Tapi kalau yauman kita aja enggak boleh. Yauman bukanlah mukhtas pada suatu hari, boleh. Wa na'ni bil ma'dudi ma yaqau jawaban likam. Dan yang kami maksud dengan ma'dud adalah dzaraf zaman yang menjadi jawaban untuk kam. Kal usbu' wasyahr, taqulu i'takaftu usbu'an, kam i'takafta, berapa lama kamu i'tikaf, telah i'tikaf. I'takaftu usbu'an, saya i'tikaf selama seminggu. Walakni bil mubham ma la yaqau jawaban li syai'in minhuma. Adapun yang mubham adalah yang tidak bisa menjadi jawaban untuk keduanya. Kal hini wal waqti, seperti kata hin. Hin itu masih umum, waktu kapan saja. Waktu juga seperti itu, juga umum, enggak bisa dipakai. Kamu berapa lama akan i'tikaf? Ya, saya akan i'tikaf hinan, beberapa saat. Lah berapa kok? Tanya berapa kok malah ngajak teka-teki. Terus ditanya juga kapan kamu akan i'tikaf misalnya. Kapan kamu i'tikaf? Ya, saya i'tikaf pokoknya adalah waktu ya kapan-kapan. Ya. Kapan kamu pulang? Ya kapan-kapan. Wah. Maka tadi dzaraf zaman ada 3, mukhtas, ma'dud dan mubham. Mukhtas adalah yang jawaban untuk mata. Ma'dud adalah jawaban untuk berapa lama. Sisanya adalah mubham karena tidak ada ketentuan waktu tertentu. Qala syari qalu jawaban limata ay al-istifhamiyah, mata yang istifhamiyah. Bukan yang syartiyah, Kalau yang mata syartiyah enggak gitu. Mata syartiyah itu kapan saja kamu datang aku muliakan. Kalau yang mata ini yang istifhamiyah, yang butuh dijawab, yang untuk tanya, yang butuh dijawab. Fa innahu idza qila laka mata sumta, sesungguhnya kalau dikatakan kepadamu kapan kamu puasa, ajabta biqaulika, kamu jawab dengan ucapanmu yaumal khamis, pada hari Kamis, au awal yauma, atau pada hari ini, au nahwi dzalik. Enggak boleh kapan kamu puasa, hinan atau waktan atau saatan, enggak boleh. Karena ditanya ditakyin. Yang bertanya butuh takyin.
Qaulu jawaban likam ay al-istifhamiyah. Kam juga yang istifhamiyah, bukan yang khabariyah, karena kam itu ada istifhamiyah, ada khabariyah. Fa inna idza qila laka kam itakafta, sungguhnya jika dikatakan kepada kamu berapa lama kamu itikaf, ajabta bi qaulika, kamu jawab usbu'an aw syahrun aw nahwa dzalik. Ini ma'dud, ada bilangannya, karena ditanya berapa. Berapa itu tanya bilangan. Jangan dijawab besok. Berapa lama kamu itikaf? Saya itikaf besok. Enggak tepat. Besok itu berarti apa? Masuk mana besok itu? Ayo. Berapa lama kamu akan itikaf atau berapa lama kamu itikaf? Besok itu masuk yang mana? Yang mukhtas. Besok dan itu termasuk yang mukhtas. Itu. Qauluhu ma la yaqau jawaban li syai'in minhuma ay wa yadullu ala qadrin minaz zamani. Apa-apa yang tidak bisa dipakai jawaban, maksudnya ya tetap isim zaman, bukan kok semua jawaban yang salah, bukan. Tapi wa yadullu ala qadrin minaz zaman, tetap mengandung waktu, menunjukkan ala qadarin itu menunjukkan ada takaran waktu, tetap menunjukkan waktu, tapi enggak terbatas dan juga enggak khusus. Ka antakula mubtadi'an min ghairi istifhamin bimata walakam, seperti kamu mengatakan memulai tanpa ada yang menanyakan kapan atau berapa lama, kemudian kamu katakan sendiri jalastu hinan, aku duduk ya sesaat, saatan juga sama, waktan sebentar. Itu. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu. Yang jelas semua ini bisa menjadi dzaraf zaman. Yang mukhtas maupun yang ma'dud maupun yang mubham, semuanya bisa menjadi dzaraf zaman. Berbeda dengan isim makan. Wa amma asmaul makan, qala al-musannif wa amma asmaul makan fala yunsabu minha 'ala dzarfiyyati illa thalathatu anwa'in. Adapun isim makan, maka tidak boleh dinasabkan dari isim makan dari isim-isim makan tadi menasab gara-gara dzarfiyah kecuali 3 macam. Al-awwalu al-mubhamu. Yang pertama adalah yang mubham. Ka asma'il jihati sit, seperti nama-nama untuk 6 arah. Wahia fauqa wa tahta, atas bawah, yamina kanan, shimala kiri, amama depan, wa khalfa wa ma asbahaha, dan yang semisal dengannya. Wa tsani asmaul maqadir, dan yang kedua yang bisa dinasabkan sebagai dzaraf makan itu adalah nama-nama jarak maqadir, kalmil seperti 1 mil, wal farsakh dan 1 farsakh, wal barid dan 1 barid. Nahwu sirtu milan, saya berjalan 1 mil. Wa tsalitsu maka mustaqan min masdari amilihi. Yang ketiga adalah apa-apa yang diambil dari masdar amilnya. Amilnya itu kalau fa'ala jalasa, ya berarti majlisa. Nahwu jalastu majlisa Zaidin, saya duduk di tempat duduknya Zaid. Qala Allah Ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan sesungguhnya kami duduk darinya di tempat-tempat duduk untuk mendengar. Para jin sudah punya sudah punya setan-setan untuk mencuri berita dari langit. Mereka sudah punya tempat-tempat untuk mendengarkan berita dari langit sebelum akhirnya mereka dilempari dengan bintang. May yastamil ana yajid lahu shihabar rasada, ditembaki oleh bintang-bintang. Maka maqaida ini adalah
dhorof makan, tapi dia bukan isim makan. Maqaidah ini bukan isim makan, tapi dia adalah masdar dari naq'udu, jamak maqaidah, di tempat-tempat duduk. Lisama muta'alliq dengan naq'udu. Lisama muta'alliq dengan naq'udu. Kami dahulu duduk untuk mendengarkan berita dari langit. Di mana? Ya di tempat-tempat duduk kami. Menyebar, maqaidah, menyebar. Kami dulu untuk mencuri berita, duduknya nyebar di tempat-tempat duduk. Qala wa ma ada hadhihi salasata al-anwa'a, dan selain 3 macam ini, boleh al-anwa'i, boleh al-anwa'a. Al-anwa'a sebagai na'at, al-anwa'i sebagai mudhaf ilaih dari salasata. Min asma'il makan la yajuzu intisabu 'ala ad-dorfiyyati. Selain 3 macam ini dari isim-isim yang menunjukkan tempat, maka tidak boleh dinasab sebagai dhorof. Fala taqulu jalastu al-baita, saya duduk di rumah. Al-baita nama untuk tempat, ya nama untuk tempat ini, tapi nggak boleh dinasabkan dengan dhorof. Wala shallaitu al-masjid, saya sholat di masjid, nggak boleh, harus pakai fi, harus di tasrih pakai fi. Wala kumtu at-tariqa, saya berdiri di jalan, nggak boleh. Walakin hukmuhu an tajurrahu bi fi, tapi hukumnya adalah kamu harus wajib mengejarnya pakai fi. Wa qauluhum, adapun ucapan sebagian orang Arab, dakhaltul masjidah wa sakantul baita, aku masuk di masjid, pakai dakhala yang lazim sama sakana yang lazim, maka ini bukan sebagai dhorof, namun mansubun ala tawassu'i bi isqatil khafidi. Dia adalah mansub sebagai maf'ul bih tapi tawassu'an, yaitu dimaafkan. Tawassu'an itu terlalu melebar, dimaafkan. Bi isqatil khafidi, dengan cara menjatuhkan, membuang huruf khafid yaitu fi-nya. Sebenarnya harus pakai fi, tapi karena sering enggak apa-apa, enggak usah pakai fi. Tawassu'an, dimaafkan, dilonggarkan. Qala syarih qauluhu al-mubham min dzurufil makani ma laysa lahu suratun wala hududun mahsyurah. Dzaraf makan yang mubham itu adalah yang tidak punya bentuk dan tidak punya batasan tertentu. Ka'amama wa khalfa wa nahwihima, seperti depan dan belakang. Maka depan itu gak ada bentuknya. Mana bentuknya depan? Nah, lawan dari mubham adalah yang mukhtas. Lawan dari mubham adalah yang mukhtas. Mukhtas adalah yang punya bentuk. Tempatnya khusus berarti yang punya bentuk. Rumah, masjid, jalan. Kalau yang mubham ya gak punya bentuk. Karena apa? Karena seperti depan. Apa bentuknya depan? Depan umum. Belakang juga umum. Fal khalfu mathalan, maka seperti kata al-khalf, kata belakang, yang ada di belakang, ismun lima wara'a dhahrika, adalah nama untuk segala sesuatu yang ada di belakang punggungmu. Ila akhir dunia, sampai ke belakang, sampai ke ujung dunia. Wa yuqabiluhul mukhtas, dan lawannya adalah dzaraf mukhtas, dzaraf makan yang mukhtas. Wa huwa ma lahu suratun wa hududun mahsyura, yang memiliki bentuk dan memiliki batasan tertentu. Kal bait, seperti rumah, hadiqah, kebun, wal masjid, wa nahwi dzalika. Falladhi yunsabu 'ala dzarfiyyati huwal awwal duna tsani kama sayati. Maka yang bisa dinasab pakai dzaraf makan, jadi dzaraf makan hanyalah yang pertama, yaitu yang mubham. Duna tsani, kalau yang kedua enggak boleh, yang mukhtas enggak boleh malah. Tadi sudah dijelaskan kalau yang mukhtas harus pakai fi. Jadi bedanya dengan dzaraf zaman, kalau dzaraf zaman bebas, semuanya bisa menjadi dzaraf. Tapi kalau isim makan dirinci, kalau yang mubham bisa menjadi dzaraf, kalau yang mukhtas malah enggak boleh menjadi dzaraf.
huruf. Wa qawluhu wa hiya fawqa, yaitu al-jihad as-sid. Al-jihad as-sid. Nah, wa qawluhu wa hiya fawq ini adalah membahas tentang 6 arah. Ai fataqulu jalastu fawqaka. Aku bisa kamu katakan aku duduk di atasmu. Wa tahtaka di bawahmu, wa yaminaka di kananmu, wa shimalaka di sebelah kirimu, wa amamaka depanmu, dan juga di wa khalfaka di belakangmu. Wa summiyatil jihadis sitta wa summiyatil jihadus sittu bidzalika, dan 6 arah itu dinamakan sebagai al-jihad as-sitt bi'tibaril kaini fil makan, dengan ukuran yang ada di tempat. Karena ada 6, fa inna lahu sitta jihad, dan karena tempat ini memiliki 6 arah. Kalau pakai derajat ya banyak, depan agak ke bawah dikit, depan agak ke bawah banyak. Tapi yang maksudnya yang gampang dihitung adalah 6. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Itu yang ada di tempat al-kain fil makan. Wasummiyatil jihad sid bidzalik bi'tibaril kaini fil makan. Fa inna lahu sitta jihad, karena dia punya 6. Jadi atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri itu dinamakan sebagai 6 arah yang sudah masyhur. Kalau arah mata angin ada berapa? Arah mata angin ada berapa, Mak? Barat, timur, sama selatan, sama utara, barat daya, barat laut, terus timur laut, timur tengah, tenggara. Itu 8 arah mata angin lain ini lain. Ini adalah 6 arah, maksudnya atas bawah, depan belakang, kanan kiri, bukan 8 arah mata angin, bukan. Wa qawluhu wa ma asbahaha, dan apa-apa yang menyerupai jihad as-sitt ay fi syiddatil ibham, yaitu dalamnya ibham yang masih belum jelas. Kan 6 arah ini kan sangat ibham kan? Di mana sih? Kamu di mana? Ya depannya umum, depan bisa sampai depan saya ini bisa sampai ke diri juga. Lebih gimana? Makanya kan masih ibham, masih mubham. Nah, yang wa ma asbahaha, dan apa-apa yang menyerupainya, yaitu dalam masalah keibhaman, dalam masalah ketidakjelasan. Syiddatil ibham artinya sangat tidak jelasnya gitu, sangat tidak jelasnya. Karena yang seperti di pojok opo, wa makan di suatu tempat, wa inda di sisi kiri, tengah kiri masih mubham. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Taqulu jalastu nahiyata Zaidin, saya duduk di nahiyah, di pojoknya Zaid. Wa makana Bikrin, kok Bikrin sih? Wa makana Bakrin, oh Bikrin gadis lah. Itu harokatnya agak menyesatkan. Wa makana Bakrin, Bikrin, wa makana Bakrin, dan di tempatnya Bakar, wa inda Muhammadin, dan di sisi Muhammad. Wa qawlu kalmili wal farsakh wal baridi ay wa nahwiha min asma'il maqadir. Maksudnya bukan cuma ini toh, bukan cuma 1 mil, 1 farsakh, dan 1 barid. Namun juga yang semisal dengannya dari nama-nama jarak allati tadullu ala masafatin ma'lumatin, yang menunjukkan masafah
jarak tempuh yang sudah tertentu. Kal ghalwah, seperti al ghalwah bi fathil ainil mu'jamah, al ghalwah wa hiya mi'atu ba'in, yaitu 100 ba. Ba itu apa? Shibron, dhiro'an, ba'an. Shibron itu apa? 1 jengkal. Shibr adalah dari ujung jari kelingking ke ujung jari ibu jari, ya, ke ibu jari, itu namanya shibr. Dhiro 1 hasta dari ujung jari ke siku. Ba adalah 1 apa? Apa namanya? 1 bentang, 1 rentang tangan. Ba itu 1 rentangan antara ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri, kondisi lurus, itu namanya 1 ba. Maka 100 ba adalah namanya ghalwah, 1 ghalwah. Nah, banyak nama-nama jarak seperti 1 kaki, 1 meter, 1 kilometer, 1 sentimeter, itu semua adalah masafah. Qala wal milu 4,000 khutwah, dan 1 mil adalah 4.000 langkah. 1 mil itu 1,6 kilometer. 1 mil itu adalah 1,6 kilometer. Wakilah ghairu dzalik, dan juga ada yang mengatakan selain daripada itu. Dikatakan pula selain itu. Wal farsah salah 1 amyal, 1 farsah itu 3 mil. Wal barid 4 farasih, dan 1 barid adalah 4 farsah. Berarti 1 barid berapa mil? Berapa lagi? 1 barid berapa mil? 6 12. Kalau 1 mil berapa barid? 1 mil berapa barid? Kalau 1 barid itu 12 mil. Kalau 1 mil berapa barid? Berapa ya? Berapa barid? Hah? 1 barid 12 mil. 1 mil berapa barid? 1/12, 1/12 barid itu repot-repot lapo. Qala tambihun dhahiru ibaratil musannif anna hadzal naw'a laisa minal mubham. Dhahir ucapannya musannif menyebutkan bahwasanya jenis ini, yaitu asmaul maqadir, ini bukan termasuk mubham karena dijadikan sebagai qasim, dijadikan sebagai sekuelnya. Kalau sekuel berarti bukan termasuk dari dia. Kan musannif kan mengatakan apa? Yang bisa dinasab cuma 3, mubham, asmaul maqadir, dan makana mustaqon, ya kan? Nah, berarti seakan-akan asmaul maqadir ini bukan termasuk mubham, paham? Karena dipisah. Maka dhahir ibaratil musannif, dhahir ungkapannya musannif bahwasanya jenis ini asmaul maqadir ini laisa minal mubham, bukan termasuk dari bagian dari mubham karena dipisah. Wa bihi sharha abaduhum, dan dengan pendapat ini sebagian ulama mentasrih, memastikan. Wa qala innahu minal mukhtas, dan asmaul maqadir itu adalah dikatakan termasuk bagian dari mukhtas. Li'anna lahu miqdaran ma'luman minal masafati, karena dia memiliki kadar yang ditentukan dari jarak. Jadi sekarang pembahasan asmaul maqadir, nama-nama jarak, apakah termasuk dhorof makan mukhtas atau termasuk dhorof makan mubham? Wasahihu ma qalahu Ibnu Hisham, dan yang sahih adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham fi syarh syudur, dalam syarah syudur.
Beliau mengatakan wa haqiqatul qaul anna fihi ibhaman wa ikhtisasan, dan pendapat yang benar, haqiqatul qaul, hakikat yang benar, pendapat yang benar adalah di dalam asmaul maqadir ini terdapat ibham dan juga ada sisi khususnya, ada sisi samarnya, ada sisi khususnya. Jadi asmaul maqadir dikatakan mubham juga bisa, dikatakan khusus juga bisa. Itu kata Ibnu Hisham. Ammal ibham fa min jihati annahu la yakhtassu bi buq'atin bi'ainiha. Dia dikatakan sebagai dzaraf yang tempat yang masih belum jelas, ditinjau dari sisi dia itu tidak khusus pada suatu lahan tertentu, bi buq'ah, suatu tanah tertentu. Yang namanya 1 kilo itu kan bisa 1 kilo di Kediri, bisa 1 kilo di Teburu, bisa 1 kilo di Sugian. Wa amal ikhtisas, adapun dia dikatakan sebagai khusus, itu juga bisa. Fa min jihati dalalati ala kamiyatin muayyanatin, maka ditinjau dari segi penunjukannya kepada kamiyah, batasan yang sudah ditentukan, kamiyah, kadar, kuantitas yang sudah ditentukan. Kamiyah itu lawan dari kaifiyah. Kaifiyah, kamiyah, kam istifhamiyah, terus ya nisbah, terus tak masdariyah, kamiyah. Dari kata kam istifhamiyah, terus ya-nya ya nisbah, terus taknya tak masdariyah. Kamiyah itu adalah masdar sinai, menunjukkan berapa yang sudah tertentukan, namanya kamiyah, dari kata-kata kam. Seperti kaifiyah itu loh, dari kata-kata kaifa, terus ya nisbah, terus tak wahdah atau tak masdariyah, tak wahdah. Jadi nama-nama jarak itu bisa dikatakan mubham, juga bisa, ada sisi mubhamnya juga, karena dia nggak terkhusus di suatu lahan tertentu, bebas bisa untuk di tempat mana saja. Dan juga bisa dikatakan mukhtas, ada sisi mukhtasnya juga, ditinjau dari segi dia menunjukkan jarak tertentu. Fa'ala hadza yasihu fihi al-qaulani, oleh karena itu dari sisi ini, dari sisi pandang ini, dua pendapat itu sama-sama benar. Yang mengatakan dia mubham juga benar, ada benarnya. Yang mengatakan mukhtas juga ada benarnya. Wa qauluhu ma kana mushtaqan min masdari amilihi. Yang ketiga yang bisa menjadi dzaraf makar adalah yang dipecah, diambil dari dzaraf, dari masdar amilnya, ai bi an ittahadat hurufuhu wa hurufu amilihi, yaitu dengan cara menyatu huruf dan huruf amilnya itu sama, ittahadat, sama. Kamitsal musannif, seperti dua contohnya musannif, fa majlisa, walaupun enggak harus sama persis jumlahnya, tapi pokoknya sama-sama dari jim, lam dan sin. Dan mak'ada juga sama dari qaf, ain dan dal. Fa majlisa mathalan mushtaqun min masdari jalastu wa wal julus. Mushtaq dari masdarnya jalasa, yaitu julusan. Wa qad ittahadat hurufuhu wa hurufu amil, dan huruf masdar dengan huruf amilnya sama. Fa in kana mushtaqan min ghairi masdari amilihi bi an ikhtalafat hurufuhuma wajib jarruhu bi fi. Kalau mustaq tapi dia itu tidak dari masdar amilnya, yaitu dengan cara hurufnya itu beda, maka wajib dijarkan dengan fi. Nahwu jalastu fi madhhabi amrin, saya duduk di tempat perginya Amr. Nah, ini beda, satunya jalasa, satunya dari masdar dhahaba, dhihab, beda. Wala yuqalu jalastu madhhab amrin, enggak boleh dikatakan jalastu madhhab amrin, saya duduk di tempat perginya Amr, enggak boleh. Illa syududan, kecuali dengan secara syad. Qala wa qawluhu, ucapannya musannif bi isqatil khafidi,
Aila alat dorfiyah, nasabnya dia itu biskotil khafid atau bahasanya biasanya binazil khafid. Bahasa yang ngetren, bahasa yang sering didengar adalah binazil khafid, dengan membuang khafid, huruf jernya. Aila alat dorfiyah, mansubnya bukan karena dorof, tidak sebagai dorof, nggak boleh dikatakan sebagai dorof, tapi binazil khafid. Wal aslu dakhaltu fil masjidi wa sakantu fil baiti falamma hudzifal khafidu nusiba 'alal maf'uli bihi. Maka tatkala huruf jernya dibuang, maka keduanya dinasabkan sebagai maf'ul bih tawassuan. Tapi bukan maf'ul bih asli, tapi maf'ul bih dimaafkan tawassuan karena dilonggarkan saja. Kama yuhdhafu al-jaru, sebagaimana juga dibuang huruf jar, wa yunsabu ma ba'dahu, dan dinasabkan apa-apa yang setelahnya. Nahwu marartu zaidan, ini yang juga binazil khafidi, marartu zaidan. Zaidan di sini sebagai maf'ul bih tawassuan, bukan sebagai maf'ul bih asli, tapi maf'ul bih atau mansubun binazil khafidi bahasanya. Mansub dengan membuang huruf jar. Ai bi zaidin, aslinya marartu bi zaidin. Qala syairu tamurru natiyara wa lam ta'uju fakalamukum alayya idzan la haramu. Fakalamukum alayya idzan haramu. Lanjutan dari bait ini punyanya Farosdak. Fakalamukum idzan atau fakalamukum alayya idzan haramu. Kalian melewati rumah-rumah kami dan kalian enggak singgah, ta'uju enggak belok, kencenge karo kanca karo tangga. Fakalamukum, maka ucapan kalian atas kami jika seperti itu la haramu, haram, enggak boleh diterima. Ucapan kalian tertolak karena kalian sudah memutus hubungan. Tamurruna tiyara wa lam ta'uju, kalian melewati rumah-rumah kami, kalian amblas wae, ora mampir, wa lam ta'uju, enggak singgah, maka ucapan kalian atas kami tertolak. Ai bidiyar, tamurruna bidiyar, maka diyar di sini adalah mansubun ala nazil khafid. Nah, khusus bab ini nasab ala nazil khafid ini bukanlah kiasi, tidak bisa dikiaskan seenaknya sendiri kita menazul khafid. Ini khusus simai, khusus perkara-perkara yang didengar dari orang Arab. Ini bukan perkara kiasi, tapi simai. Ini pembahasan mengenai dhorof makan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.